Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang protein membran, yaitu para pekerja multifungsi yang menjaga kehidupan sel itu tetap berjalan. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, membran plasma adalah penghalang selektif yang melindungi sel sambil memungkinkan interaksi dengan dunia luar. Namun, tanpa protein-protein spesial yang tertanam di dalamnya, membran plasma kita itu tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Mari kita lihat bagaimana protein-protein ini bekerja keras untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan harmonis. Pertama, kanal protein, yaitu jalan kecil bagi bahan larut air. Apa sih yang dilakukan kanal protein di membran plasma? Tentu, kanal protein adalah lorong kecil yang memungkinkan bahan larut air melewati membran. Lalu kenapa ion-ion seperti natrium dan kalium itu tidak bisa melewati membran tanpa bantuan kanal protein? Ya karena bagian tengah membran itu bersifat hidrofobik atau lebih jelasnya menolak air. Kemudian, apa perbedaan antara kanal bocor, leak channel, dan kanal berpintu atau gated channel? Nah, kanal bocor itu selalu terbuka, sedangkan kanal berpintu bisa terbuka atau tertutup yang disesuaikan rangsangan. Terus, apakah ada atau bisa diberikan contoh pentingnya kanal protein dalam tubuh kita? Nah, kanal protein itu membantu jantung berdetak dengan mengatur aliran ion. Jadi, salah satu fungsi utama protein membran adalah membentuk kanal protein. Bayangkan kanal ini sebagai lorong-lorong kecil yang melewati lapisan ganda lipid hidrofobik. Kanal ini memungkinkan bahan larut air seperti ion-ion untuk menembus membran tanpa bersentuhan langsung dengan bagian hidrofobik yang menolak air. Kanal protein itu sangat selektif. Mereka hanya mengizinkan partikel tertentu dengan ukuran dan muatan yang sesuai untuk lewat. Misalnya, di satu sisi kanal natrium hanya membolehkan ion natrium masuk. Di sisi lain, kanal kalium itu hanya membolehkan ion kalium masuk. Ada dua jenis utama kanal. Yang pertama, kanal bocor atau leak channel yang selalu terbuka untuk memungkinkan aliran ion tertentu secara konstan. Yang kedua, kanal berpintu atau gated channel yang dapat terbuka atau tertutup sebagai respons terhadap rangsangan seperti perubahan tegangan listrik atau sinyal kimia. Contoh penting dari kanal protein adalah obat-obatan seperti penyekat kanal kalsium yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung. Kerusakan pada kanal protein juga dapat menyebabkan penyakit serius seperti epilepsi atau gangguan otot. Kedua, molekul pengangkut, yaitu kurir antar sel. Apa sih yang dimaksud dengan molekul pengangkut? Jadi, molekul pengangkut adalah kurir yang membawa zat-zat tertentu melewati membran. Terus, kenapa hanya sel kelenjar tiroid yang bisa mengambil iodin dari darah? Tentu karena hanya sel kelenjar tiroid yang memiliki molekul pengangkut khusus untuk iodin. Dan bagaimana cara molekul pengangkut itu membantu sel mendapatkan nutrien penting? Jadi, molekul pengangkut itu membawa zat-zat yang tidak bisa masuk sendiri ke dalam sel. Apakah semua sel itu memiliki molekul pengangkut yang sama? Tentu jawabannya tidak. Setiap sel itu memiliki molekul pengangkut yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, protein lain yang menembus membran adalah molekul pengangkut. Ini adalah kurir yang membawa zat-zat tertentu melewati membran yang tidak dapat mereka tembus sendiri. Jadi, setiap molekul pengangkut sangat spesifik. Misalnya, sel kelenjar tiroid itu memiliki molekul pengangkut iodin, sehingga hanya sel ini yang dapat mengambil iodin dari darah untuk memproduksi hormon tiroid. Sel lain itu tidak memiliki molekul pengangkut ini, sehingga mereka itu tidak dapat menggunakan iodin. Sejatinya, mekanisme transport ini akan kita bahas lebih lanjut nanti, tetapi intinya adalah bahwa setiap sel itu memiliki alat transportasi yang unik sesuai kebutuhannya. Ketiga, akseptor penanda penambatan, yaitu mengatur sekresi. Apa sih fungsi akseptor penanda penambatan di membran plasma? Jadi, akseptor ini membantu vesikel sekretorik melepaskan isinya keluar sel. Lalu, apa sih yang terjadi ketika vesikel sekretorik melekat pada membran plasma? Nah, isi vesikel itu dilepaskan keluar sel melalui proses eksositosis. Kemudian, contoh penting akseptor penanda penambatan dalam tubuh kita, di antaranya ada pelepasan neurotransmitter oleh sel saraf atau pelepasan hormon oleh kelenjar endokrin. Lalu, kenapa akseptor penanda penambatan itu penting untuk komunikasi antar sel? Tentu karena tanpanya sel itu tidak bisa berbagi bahan-bahan penting dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, beberapa protein membran itu berfungsi sebagai akseptor penanda penambatan. Protein ini bekerja seperti gembok yang cocok dengan kunci dari vesikel sekretorik. Ketika sinyal tertentu diterima, vesikel ini melekat pada membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel melalui proses eksositosis. Proses ini sangat penting untuk fungsi-fungsi seperti pelepasan neurotransmitter oleh sel saraf dan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin. Nah, tanpa akseptor ini, sel itu tidak dapat berkomunikasi atau berbagi bahan-bahan penting dengan lingkungan sekitarnya. Keempat, enzim terikat membran, yaitu regulator reaksi kimia. Apa sih yang dilakukan enzim terikat membran? Jadi, enzim ini mengontrol reaksi kimia spesifik di permukaan membran. Lalu, bagaimana enzim itu membantu sel otot berfungsi? Enzim itu membantu menguraikan zat kimia yang menyebabkan relaksasi otot. Kemudian, apakah semua
sel itu memiliki enzim yang sama? Tentu tidak. Setiap sel itu memiliki enzim yang sesuai dengan tugasnya. Dan kenapa enzim disebut pengatur reaksi kimia? Karena enzim itu memastikan reaksi kimia berjalan dengan efisien. Jadi, di permukaan dalam maupun luar membran ada enzim terikat membran yang mengontrol reaksi kimia spesifik. Setiap sel itu memiliki enzim yang berbeda sesuai dengan tugasnya. Sebagai contoh, pada sel otot rangka, enzim di permukaan membran itu membantu menguraikan zat kimia perantara yang menyebabkan relaksasi otot. Pada sel pencernaan, enzim itu membantu memecah makanan menjadi nutrien yang lebih kecil. Jadi intinya, enzim ini adalah pengatur yang memastikan reaksi kimia di dalam sel berjalan dengan efisien. Yang kelima, yaitu reseptor, yakni antena untuk sinyal luar. Apa sih yang dimaksud dengan reseptor di membran plasma? Jadi, reseptor adalah tempat pengenalan dan pengikatan zat kimia perantara seperti hormon. Lalu apa yang terjadi ketika hormon mengikat reseptor di membran? Nah, hormon itu memicu serangkaian reaksi di dalam sel. Kemudian, kenapa sih hanya sel tertentu yang bisa merespons hormon tertentu? Tentu karena hanya sel tertentu yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Lalu, contoh reseptor yang penting dalam tubuh kita di antaranya adalah reseptor insulin yang membantu sel menyerap glukosa dari darah. Jadi, banyak protein di permukaan luar membran itu berfungsi sebagai reseptor, yaitu tempat pengenalan dan pengikatan zat kimia perantara seperti hormon. Reseptor ini bekerja layaknya antena yang mendengarkan sinyal dari lingkungan. Ketika zat kimia tertentu seperti hormon mengikat reseptor, ia memicu serangkaian reaksi di dalam sel. Contohnya, thyroid stimulating hormone hanya mengikat reseptor pada sel kelenjar tiroid, merangsang produksi hormon tiroid. Hormon lain seperti insulin hanya memengaruhi sel yang memiliki reseptor insulin. Nah, ini adalah cara tubuh memastikan bahwa pesan-pesan kimia itu hanya memengaruhi sel target tertentu. Keenam, molekul perekat sel menyatukan komunitas sel. Apa sih fungsi molekul perekat sel atau CAM? CAM itu membantu sel saling menempel satu sama lain atau mengikat diri pada jaringan ikat. Lalu, apa yang dilakukan kadrin dan integrin? Kadrin itu menyatukan sel-sel seperti resleting, sedangkan integrin itu bertindak sebagai jembatan antara sel dan lingkungan ekstraseluler. Kemudian, kenapa sih molekul perekat sel itu penting dalam pembentukan jaringan dan organ? Karena mereka itu membantu sel saling menempel dan bekerja bersama. Dan apa peran integrin dalam penyembuhan luka? Jadi, integrin itu membantu mengirimkan sinyal regulatorik antara sel dan lingkungannya selama proses penyembuhan. Jadi, beberapa protein membran itu berfungsi sebagai molekul perekat sel atau CAM. CAM itu membantu sel saling menempel satu sama lain atau mengikat diri pada jaringan ikat di sekitarnya. Contohnya, kadrin, yaitu protein ini bekerja seperti resleting, menyatukan sel-sel di dalam jaringan atau organ. Integrin, yaitu protein ini bertindak sebagai jembatan antara membran plasma dan lingkungan ekstraseluler, serta menghubungkan membran dengan sitoskeleton intrasel. Intinya, selain itu, integrin juga berperan dalam mengirimkan sinyal regulatorik antara sel dan lingkungannya, membantu proses seperti pertumbuhan sel, peradangan, dan penyembuhan luka. Ketujuh, glikoprotein, yaitu identitas sel. Apa sih yang dimaksud dengan glikoprotein? Jadi, glikoprotein adalah protein yang bergabung dengan karbohidrat di permukaan membran. Terus, bagaimana glikoprotein itu membantu sistem kekebalan tubuh? Jadi gini, glikoprotein itu membantu sistem kekebalan membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing. Selanjutnya, apa sih peran glikoprotein dalam pembentukan jaringan dan organ? Di antaranya, glikoprotein membantu sel saling berkomunikasi dan bekerja sama. Terakhir, kenapa sih glikoprotein disebut identitas sel? Tentu karena mereka membantu sel mengenali diri sendiri dan berinteraksi dengan sel lain. Jadi, terakhir ada glikoprotein, yaitu protein yang bergabung dengan karbohidrat di permukaan luar membran. Glikoprotein itu membantu sel mengenali diri sendiri dan berinteraksi dengan sel lain. Misalnya, sistem kekebalan tubuh itu menggunakan glikoprotein untuk membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing, seperti bakteri atau virus. Glikoprotein itu juga membantu sel saling berkomunikasi dalam proses seperti pembentukan jaringan dan organ. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan, protein membran adalah para pahlawan tak tampak. Kenapa protein membran itu disebut sebagai para pahlawan tak tampak? Ya, karena mereka melakukan banyak pekerjaan penting di dalam tubuh meskipun tidak terlihat. Lalu, apa saja fungsi utama protein membran? Di antaranya, membentuk kanal, mengangkut bahan-bahan penting, mengatur sekresi, mengontrol reaksi kimia, mendengarkan sinyal, menyatukan komunitas sel, dan memberikan identitas kepada sel. Kemudian, kenapa penting bagi kita untuk memahami protein membran? Tentu karena protein membran adalah bagian dari sistem besar yang menjaga keseimbangan tubuh kita. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari protein membran tentang pentingnya kerjasama di dalam tubuh? Di antaranya bahwa setiap bagian tubuh itu bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Jadi, protein membran adalah para pekerja tak kenal lelah yang menjaga sel tetap hidup dan berfungsi. Mereka membentuk kanal,
fungsional mengangkut bahan-bahan penting, mengatur sekresi, mengontrol reaksi kimia, mendengarkan sinyal, menyatukan komunitas sel, dan memberikan identitas kepada sel. Nah, dengan memahami betapa pentingnya protein membran, kita bisa lebih menghargai kompleksitas tubuh kita. Semua fungsi ini adalah bagian dari sistem besar yang menjaga homeostasis tubuh kita.